got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah Indonesia Merdeka. 1. Janji kemerdekaan. 2. Dari Rengas Dengklok sampai ke Pegangsaan Timur. Satu, janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana. Sementara itu, Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia pada September 1944. Pada saat itu, suasana kemerdekaan terasa semakin dekat bagi bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumaikichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945 yang diketuai oleh DRKRT Rajiman Widjodiningrat. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chow Sang-in di Jakarta yang pada masa Belanda sebagai Gedung Volkskrant. Rajiman sebagai pemimpin sidang mengatakan selama 2 hari berlangsung rapat belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Tanggal 1 Juni pukul 11 Soekarno menyampaikan pidato pentingnya, yaitu dasar negara dan landasan filosofi dari suatu negara merdeka. Atas saran seorang teman yang mengerti bahasa, dinamakan dengan Pancasila. Selama 3 hari, sudah banyak dari kita yang berpidato saja. Tapi, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan saudara Ketua Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan saudara Ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. Pada sidang tahap kedua BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945 dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. 2. Dari Rengas Dengklok sampai ke Pegangsaan Timur. Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Jepang pada kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. For 43 seconds, the time. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widjodiningrat untuk pergi ke Dalat Saigon. Ia menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Selamat untuk apa? Indonesia sudah bebas dari Jepang.
Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Para pemuda berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu membuat Indonesia sedang kosong kekuasaan. Hal ini menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Syahrir mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memerdekakan Indonesia. Namun, kedua tokoh itu berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI. Kita harus proklamirkan sendiri. Nippon sudah kalah. Telak. Kita harus memberikan kesan kepada dunia internasional kalau negara Indonesia bukan bentukan Jepang. Tidak ada gunanya kita meneriakan ego kita masing-masing. Dan tidak penting Nippon kalah atau tidak. Yang terpenting sekarang kita menjaga situasi supaya tidak kacau. Sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan. Tidak ada yang perlu dibenarkan. Hari Rabu, tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul setengah 10 malam, para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis datang di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Ada apa? Kami minta Bung Hatta dan Bung Karno segera proklamirkan kemerdekaan Indonesia. Betul Bu, segera. Tidak. Baik. Kalau Bung tetap seperti ini, kami akan apa? Kamu akan apa? Ini leherku. Ayo, tebas sekarang. Wikana terperanjat setelah melihat sikap dan bentakan Bung Karno. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno. Sekitar pukul 12 malam, tanggal 15 Agustus, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini, 71, Jakarta. Mereka sepakat untuk membawa Bung Karno dan Hatta keluar kota. Mereka adalah Singgi disertai pengemudi Sampun dan penembak Mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Dr. Muwardi. 16 Agustus, sekitar pukul 4 pagi, rombongan sampai di Rengas Dengklok di rumah keluarga Tionghoa Jiu Ki Song. Untuk tadi apa? Apaan ini? Pada 16 Agustus 1945, pagi hari seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Namun, Soekarno dan Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut dan tiba di Rengas Dengklok pukul setengah 6 sore. Dengan jaminan, maka Sudanjo Subeno, mewakili para pemuda, mengizinkan Subarjo untuk membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu? Mau tembak saya? Bung. Hatta. Subarjo. Mereka pergi menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Direktur atau Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Pada pertemuan antara Soekarno-Hatta dengan Nishimura ini tidak dicapai kata sepakat. Marsikal Terauchi telah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diserahkan pada tanggal 24 Agustus. Maaf, Dai Nippon telah menyerahkan kedaulatannya kepada sekutu. Samurai no yakusoku ga kore desu ka? Indonesia ga Dai Nippon ni hontou no. Rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan Maeda, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pukul 4 dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir untuk tanda tangan teks proklamasi. Tetapi Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh saja, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian naskah proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kita tidak ada yang membawa teks proklamasi yang waktu itu pernah kita tulis. Tata bahasa Bung paling bagus di antara kita. Bung yang susun naskah itu. Tapi Bung yang menuliskannya. Ya. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di tengah-tengah bulan Ramadan, bulan puasa, proklamasi berkumandang. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Di dalam video ini, saya akan berbagi informasi tentang kedatangan sekutu dan Belanda di Indonesia. Jadi, ini adalah materi sejarah Indonesia kelas 11 ya. Tepatnya di semester 2. Meskipun di tingkat menengah pertama atau SMP juga ada. Jadi, di dalam video ini akan membahas 4 poin penting, yaitu tentang motivasi kedatangan sekutu dan Belanda di Indonesia. Kemudian ada Civil Affairs Agreement. Kemudian ada tugas AFNI di Indonesia. Dan yang terakhir ada respon rakyat Indonesia akan kedatangan sekutu. Nah, apa sih yang menjadi motivasi, alasan, latar belakang gitu ya, sekutu dan Belanda kembali datang ke Indonesia? Jadi, penekanan kata kembali di sini adalah untuk bangsa Belanda ya, seperti itu. Jadi, apa sih yang menjadi motivasi mereka? Untuk bisa menjawabnya, kita itu harus memahami, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu situasi yang terjadi sebelum kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Nah, seperti apa situasinya? Jadi ada situasi penting nih di akhir Perang Dunia II gitu ya. Yang yaitu di sini ada gambar nih. Ada gambar tentara sekutu dan juga ada gambar yang mirip dengan orang Jepang ya. Jadi ini adalah sebuah peristiwa, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, apa dampaknya kekalahan Jepang atas sekutu ini? Ya, secara resmi nih ya, secara resmi sudah ada perjanjian tertulisnya, yaitu di Indonesia terjadi yang namanya vacuum of power, atau yang kita biasanya kenal dan kita pahami sebagai kekosongan kekuasaan. Jadi, seperti yang kita ketahui ya, bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang terjajah. Kita itu dalam beratus-ratus tahun lamanya berada di bawah kekuasaan negara lain, yaitu Belanda. Dan menjelang tahun 45 kita itu kan diduduki oleh Jepang gitu ya. Jadi ketika Jepang sudah kalah, maka Indonesia ini nggak ada yang berkuasa di situ. Belanda enggak gitu kan. Kemudian Jepang juga tidak gitu kan. Nah, lantas apa hubungannya dengan kedatangan bangsa sekutu dan Belanda ke Indonesia? Nah, ini ya, apa sih hubungannya gitu. Jadi di sini ada 2 poin penting ya yang menjadi alasan kenapa sekutu dan Belanda itu datang ke wilayah Indonesia. Yang pertama adalah sekutu kan sebagai pihak pemenang nih. Di sini pihak pemenang Perang Dunia II, maka dia ini bertanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia. Jadi seperti yang kalian ketahui juga bahwa ketika Jepang berhasil mendapatkan kegemilangan, kemenangan demi kemenangan di Perang Dunia II yang dimulai dari tahun 1942an gitu ya. Ini kan salah satu wilayahnya yang berhasil direbut dari pihak anggota sekutu itu adalah Hindia Timur, atau kita kenal dengan nama Indonesia. Jadi jelas dong bahwa sekutu ini kan sudah mengeluarkan banyak biaya gitu ya, mengeluarkan banyak sekali dana untuk mendanai Perang Dunia II. Kemudian mereka juga sudah kehilangan banyak pasukan-pasukan terbaik mereka dalam Perang Dunia II. Kalau misalkan mereka sudah dinyatakan sebagai pihak yang menang dan mereka tidak mendapatkan sesuatu, ini kan menjadi sesuatu yang apa ya, biayanya mahal sekali harus dibayar gitu kan, sehingga nanti sekutu sebagai pihak yang menang itu akan mendapatkan wilayah-wilayah jajahan Jepang gitu ya, yang berhasil diambil alih oleh Jepang lah. Nah, kemudian bagi Belanda alasannya apa gitu kan? Nah, Belanda itu yang termasuk kelompok sekutu ya ingin kembali menjajah Indonesia nih, pasti nih ya. Belanda ini kan kenapa kok ingin menjajah kembali? Pasti karena mereka ini
ibarat seperti seorang mantan gitu ya. Nah, mungkin dia mau balikan kalau misalkan dia ini tidak merasakan hal-hal yang bermanfaat di masa sebelumnya. Belanda juga sama, ketika mereka menjajah Indonesia banyak sekali hal-hal yang mereka dapatkan dari aktivitas mereka menjajah Indonesia, sehingga mereka ingin mengulang kembali masa romantismenya di Indonesia. Nah, kemudian karena Jepang sudah menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, maka nantinya Belanda ini akan mendesak gitu ya, mendesak dan mendorong Inggris untuk menyepakati sebuah perundingan ataupun sebuah perjanjian dengan pihak Belanda gitu ya. Dan nantinya kita akan mengenal perjanjian ini dengan nama Civil Affairs Agreement, yaitu sebuah perjanjian antara Inggris dan juga Belanda terkait tentang pengaturan penyerahan kembali di Indonesia, pengembalian penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada pihak Belanda. Dan ini disahkan di London tanggal 24 Agustus 1945, di mana nanti tugas ini itu akan dilaksanakan oleh salah satunya adalah SEAC, yaitu Southeast Asia Command. Jadi sebuah komando untuk wilayah Asia Tenggara gitu ya. Khususnya, kan tidak semuanya ya, khususnya wilayah yang berada di bawah kekuasaan daripada Southeast Asia Command, yaitu di wilayah Sumatera. Tetapi nantinya dalam pelaksanaannya ini akan diperluas lagi gitu ya, jadi tidak hanya di wilayah Sumatera saja. Nah, atas dasar inilah nantinya maka sekutu itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu mereka ini akan menunjuk gitu ya, menunjuk Southeast Asia Command. Jadi SEAC ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1943. Mereka ini menggantikan ADACOM gitu ya, yang tugasnya adalah mengembalikan kembali wilayah-wilayah yang dulunya itu menjadi wilayah kekuasaan dari ADACOM. Dan SEAC ini dipimpin oleh seorang Lord Louis Mountbatten. Ya, mereka ini basisnya ada di wilayah Ceylon, kalau sekarang itu namanya adalah Sri Lanka gitu ya. Nah, kemudian nanti dari Komando Asia Tenggara ini akan membentuk pasukan-pasukan khusus gitu ya, yang lebih kecil lagi dan lebih terfokus di satu wilayah saja, yaitu dengan nama Allied Force Netherlands East Indie, atau yang dikenal dengan nama AFNI gitu ya, di bawah kepemimpinan seorang Sir Philip Christensen. Dan nantinya AFNI ini memiliki pasukan berkebangsaan India ya, atau biasanya dikenal dengan nama tentara Gurkha gitu. Dan kemudian mereka ini datang di Indonesia, ternyata itu diboncengi dengan Netherlands Indies Civil Administration, atau kita kenal dengan nama NICA, di bawah pimpinan Haji Van Mook. Jadi sebenarnya NICA ini bukan dibentuk setelah setelah Jepang kalah, bukan, tetapi sebenarnya NICA ini sudah ada, tapi mereka ini kan mengungsi gitu ya. Jadi ketika kedudukan orang-orang Belanda setelah Jepang datang ke Indonesia, itu kan mereka akhirnya tergeser gitu ya. Jadi mereka nggak langsung pulang ke Belanda, tapi nanti mereka ini bergeser ke wilayah Australia. Dan NICA ini nanti tugasnya adalah mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia dari Jepang juga. Jadi ada dua nih ya, yang fokusnya yaitu ada AFNI dan ada juga NICA nih. Mereka ini nanti akan datang ke Indonesia. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud ini ya, AFNI gitu ya. Jadi AFNI itu kan pasukan khusus yang dibentuk oleh SAC atau oleh sekutu gitu ya, yang tugasnya adalah nanti ada banyak sekali. Jadi mereka ini datang di wilayah Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, khususnya untuk wilayah-wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Dan mereka mendarat pertama kali di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Dan tugas AFNI itu ada beberapa nih. Yang pertama adalah menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Kemudian mereka juga membebaskan tawanan perang dan interniran sekutu. Kemudian mereka juga melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk dipulangkan ke Jepang. Kemudian mereka juga menegakkan, mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Kemudian yang terakhir, mereka menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut penjahat perang. Jadi ini adalah tugas-tugas mereka itu intinya sih membersihkan Indonesia dari segala hal yang berkaitan tentang Jepang, semua hal itu ya. Jadi tugas mereka adalah membersihkan sisa-sisa daripada Perang Dunia II yang ada di wilayah Indonesia. Itu tugas mereka intinya.
Nah, ini adalah gambaran AFNI ya, ketika mereka sudah datang ke Indonesia. Ini adalah gambaran prajurit-prajuritnya. Kemudian ini adalah gambaran alat-alat berat ya, atau alat-alat tempur berat seperti tank ya, milik mereka yang melintasi wilayah-wilayah di Indonesia. Kemudian, nah pertanyaannya adalah apa respon rakyat Indonesia akan kedatangan sekutu? Apakah mereka senang, mereka bahagia, mereka sedih, atau mereka marah, gitu kan? Bagaimana sih responnya? Nah, jika kita tadi melihat tugas-tugas AFNI, gitu ya, mereka juga memperkenalkan sebagai pihak sekutu yang akan membersihkan hal-hal yang berkaitan dengan Jepang. Pastinya rakyat Indonesia itu menerima kedatangan sekutu dengan gegap gempita. Mereka senang gitu ya. Wah, ternyata ini Jepang akhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia ini akan segera berakhir. Itu menurut orang-orang Indonesia pada waktu itu. Jadi mereka itu menerima dengan senang hati, mereka sangat mendukung gitu AFNI gitu ya. Bahkan AFNI sendiri itu nanti merasa bahwa mereka tidak bisa melaksanakan tugasnya di Indonesia dengan baik jika tidak didukung dengan pemerintah Indonesia ataupun dengan rakyat Indonesia, sehingga nanti ini mereka akan menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Kemudian mereka ini akan mengakui kedaulatan daripada pemerintah Indonesia itu sendiri. Meskipun nantinya gitu ya, dalam perkembangannya ternyata banyak sekali hal-hal dari perjanjian itu, kerjasama itu yang akan dilanggar oleh AFNI dan juga NIKA. Apalagi ketika rakyat Indonesia itu tahu gitu ya, jika ternyata sekutu itu diboncengi oleh NIKA, dan NIKA ini kan memiliki tujuan utamanya adalah mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia ya. Sehingga tentunya dong, ibaratnya kalau misalkan kalian sudah punya rumah nih gitu kan, kamu punya rumah, tiba-tiba ada orang asing datang ke rumah kalian dan mereka ini berusaha untuk mengubah segala aturan, mengubah bentuk daripada keluarga kalian yang sudah kalian tinggali selama ini. Pasti kalian akan marah dong gitu kan, pasti akan kalian marah, kalian akan jengkel dengan orang-orang asing itu tadi. Sehingga rakyat maka akan mati-matian gitu ya untuk mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan perjuangan bersenjata itu adalah melakukan pertempuran gitu ya, perang secara militer. Nanti contohnya ada banyak sekali gitu ya, ada perang 5 hari di Semarang, perang 10 November gitu ya, banyak sekali. Kemudian untuk perjuangan diplomasi ini adalah perjuangan dalam bentuk perundingan-perundingan gitu ya. Nanti akan ada banyak perundingan seperti Renville, Royen, KMP gitu ya, ada banyak sekali. Dan itu akan coba saya jelaskan di dalam video-video berikutnya ya, secara terpisah.